nanti seorang YP-nya yang bakal nge-cancel ultimate-nya dan surprise sendiri dengan Winter Transition. Wah, tamu Showka sekarang. Boleh juga sih, Chow masih bisa masukin ke dalam. Pengganti dari KJ. No, ini bakal berat banget sebenarnya. Kalau menurut aku. Kenapa? Cowoknya ini bakal agak sedikit struggle untuk di arah gold lane kalau victim tidak pakai Cloud. Tapi kalau victim pakai Cloud, Cloud-nya di gold lane bakal enak banget. Oke, let's see sekarang. Wan masih bisa juga. Man bakal tumbang sih. Kalau Satu tumbang kali ya tetesan Wan ya. iya. Tapi Tahu deh. komposisinya mirip sama di semifinal sih dari tim victim. Ya kan Om? Hayabusa, Lunox, Uranus, Jauhead. Dan ini hero kagetannya juga yang mereka gunakan dari Victim Esports. Oh, dan ada Lilia juga nih. Lilia loh. Wah, ini sih. Lilia berarti dipakai Vels harusnya. Vels nanti Harusnya bakal Vels. untuk Karena Lilia. nih, Lilia kan bener kan Lilia dipakai Gila. Vels. Karena seorang BMX harus pakai Lunox di samping. BMX Oke, tuh harus Lunox numbangin macem-macem kayak Tamus, macem-macem cowok itu bakal disumbangin. Serem ya pick-pickannya, dua-duanya sama-sama pakai strategi comfort mereka yang baru saja mereka dapatkan kemenangan di semifinal. Betul. Tapi ini kali pertama mereka menggunakan ini untuk satu sama lain nih. Kalian lebih suka yang mana? Gue suka victim, mereka benar-benar respons dari draftnya. Sebenarnya Jadi kalau draft. respectnya oke victim, tapi untuk draft Tetap. YP. Masih tetap bersama dengan YP. YP. Wow, Karena dua saya jawaban berbeda. junjung tinggi YP Duren Sawit. Hah? Saya punya teman top global Duren Sawit. Jadi Oke. saya Oke. YP. Duren sawit. Oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Dan grand final kali ini bakal ditemani oleh Opung dan budeku tersayang. Tentunya ponakannya satu ini bakal ambil rapot. Oh iya, Ranger emas ya. Karena kita akan menyaksikan bersama-sama di game yang pertama. Ingat ini adalah Best of 5 Series. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka yang terbaik di game yang sangat panjang pastinya. Lihat tengok di arah top lane tim Siren. Mereka bermain dengan sangat agresif, nge-cutting minion terlebih dahulu. Oke, dan tapi On My Way kali ini mencoba untuk mengganggu, tapi Aether baik sekali. Aether bakal coba ambil dan dilempar adalah seorang J. Wadidaw. Ada Sting is coming, J bakal coba ditumbangin begitu saja. Akan kata reset sepertinya, bakal coba dipasang dengan satu buah retribution oleh seorang J. Tapi J bakal tumbang, first ball didapatkan. Terlalu memaksakan diri di arah bottom lane, Beri Mongsar. Yes, miskalkulasi sepertinya. Tapi ini belum berakhir nih, karena Sinting masih bisa selamatkan ANX. No, Ten hadir di area samping. Wow, ini early game loh. Mereka udah barbar seperti ini loh, Pengbawa. Luar biasa sih, gue suka agresivitas yang cukup tinggi dari Victor. Mereka tahu banget mereka harus ke-shutdown dari early game. Mereka nggak boleh membiarkan Bruno untuk bisa dapetin pundi-pundi goldnya. Dan ya dengan mengharas arah dari Orange Buff. Ini seru sih, habis buka puasa langsung pada barbar semua ya Bun. Udah boleh nih ya. Udah Iya. boleh soalnya, udah semangat. Benar. Dan On My Way, Kenny bakal coba mundur terlebih dahulu. Jauhead. Memang menjadi salah satu hero yang menyebalkan. Even kalau dia nggak dijaga sama sekali, dia bakal bisa tumbang dengan cukup cepat. Tapi Ted, lihat di arah mid lane-nya Bude. Ejam sama Vels. Iya, ini dari damage-nya memang gede banget nih lihat. Tapi On My Way, dia mau komit mencoba untuk mengejar Karyatan. Mendapatkan 1 poin kill-nya. Tenta bisa bertahan, Beautify juga nggak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dia ada top lane juga dari tim Siren. Melihat ada pergerakan dari victim, mereka langsung merespon. Ria sudah mengeluarkan dari semuanya untuk mengusir mundur dari tim victim. Struggle Israel untuk J, bahkan On My Way lihat coba dipasang begitu saja. First blood down. Ternyata ini adalah kematian pertama untuk seorang J. Ke seorang On My Way. On Dan My ini Way. adalah darah pertama untuk J. Tapi ingat ini Bruno, pertama dikasih darah pertama, dikasih kematian kedua, terus berlalu dan snowballnya seorang Bruno itu sakit banget. Iya, harus hati-hatiin juga ya. Dan ini pergerakan dari Sinting yang sebenarnya udah masuk ke dalam jungle terus-menerus. Ngejagain dan Siren, mereka nggak akan diam diri karena udah langsung di Whale Dragon sayangnya nggak kelempar sampai ke area turret. Sinting seharusnya masih bisa selamat dengan damage seperti ini. Sinting mencoba untuk bertahan kembali lagi. Mencoba untuk mencari stack dari minion-minion yang ada. Oke, sekarang Sinting tidak perlu worry. Tapi di late game nanti, Sinting harus worry banget. Bahkan On My Way is coming kali ini. Holy Shot telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Terkena damage jiggle dari seorang J. 2 kali tembakan Speedless menuju ke arah Turtle. Sama-sama melihat objektif yang berada di depan mata. Siren dan juga victim ingin melawan sesuatu. Dan Spells-nya langsung saja dihilangkan. Inferno di pop up. Tapi teman-teman dari tim victim memilih untuk maju mundur. Mereka nggak siap untuk melawan peperangan ini. Setelah kehilangan 1 Pels,
Mereka memilih untuk merelakan Turtle ke tangan Siren Esports. Mau tidak mau, budeku sayang. Karena kalau misalnya memaksakan sesuatu yang tidak baik, itu bakal berbalik ke kita. Unsh. Jadi, yang ada ketika nanti turtle-nya diambil, malah menjadi trauma akan sebuah aktivitas di turtle. Lihat sini Tamusnya bener-bener sakit banget semuanya ya. Yang ada di depan dia hero-heronya siapapun juga. Diajak duel, diajak buy one semuanya. Iya, kali ini di arah top lane. Udah banyak blood Tuh, fast. lewat bakal terus dia. coba. Udah gak ada lagi order brilliant. Dan ternyata masih bertahan dengan Shadow Kill, hanya clear minion saja. Meanwhile, Jay yang masih dapetin satu buah gold tambahan. Jungle-nya pun diambil. Split sesuka punya Coach Shadow. Where are you going, Pislas? Tumbang di arah top lane. Bude Mongsar. Ya, Siren memimpin dengan network yang cukup tinggi, udah sampai 2000-an. Dari segi point kill juga terlihat Siren begitu aktif, menuju ke arah atas, bawah, tengah, semuanya. Mencoba digerogoti, ngepet dulu on Maui bersama dengan BMX, mencoba untuk melakukan defense di area top lane. Satu turret, mereka ingin menggenggamnya, tapi sayangnya damage dari Jay. Tengok Meltdown dengan sangat cepat, hancur begitu saja turret di area top lane. Itu namanya Jaywati. Itu ada yang kesasar. Jaynaldo Wati. Sinting. Dia udah nge-cutting 2 minion sih. Mereka mau nge-push juga. Mau nge-push 2 landing ya. Oke. Yes. Dia mau ngambil stacknya dulu Opung. Dan Opung itemnya silakan. Yes, dari Tamusnya Bloodlust bakal kemana ya itu ya? Tamusnya Bloodlust, habis itu dia ke arah Athena kalau ke Selmon. Tapi ternyata langsung dibuka World Manipulation. Menuju Fels ke belakang. Masih ada Flexion di sana. Tapi ternyata On Maui juga harus mundur. Dan ternyata flicker yang tepat dari seorang Azir. Berhasil mendapatkan poin utama. Duel Dragon ditambah dengan killing spree. Di arah jungle-nya kali ini. Harus hilang dari tim Victim Esports. Begitu mengerikan war yang dilakukan oleh tim Siren. Mereka begitu kuatnya Sinting yang baru saja muncul. Dihajar habis-habisan. Bukan pilihan yang tepat untuk menuju ke area tim Siren ketika mereka lagi nge-group up 4 member seperti itu. Itu di slow sama si Estes. Kena rodanya si Tamus. Sudah gak bisa kemana-mana. Molten. Langsung. Aku udah bilang, tadi Sinti nggak apa-apa. Nggak worry dengan damage dari Ten atau damage dari J. Sekarang dia harus worry, dia harus benar-benar respect sama gebokan dari Ronaldo J. Harus berhati-hati Bude Monster. Iya, pastinya. Kayak walaupun kita tahu Uranus itu sangat kuat, tapi ini masih terlalu early untuk Uranus sepede itu. Damage-nya juga udah lumayan gede, apalagi tadi dengan kalah jumlah. Gak ada yang bisa dilakukan oleh Uranus sih. Clearing minion juga gak akan sempat. Ya. Dari Victor mungkin satu-satunya jalan buat yang sekarang adalah mereka harus bisa menghindari team fight. Mereka gak boleh untuk inisiasi team fight terlebih dahulu. Oke. Gak ada yang lihat. Gak. Dan itu adalah J berkali-kali yang seperti itu. Yes, itu untung bukan Granger ya nanti ya. Karena itu kalkulasi damage yang salah. Karena aku sering banget kayak gitu. Karena ngiranya PD-nya dapat dengan satu buah pasif yang keluar. Tapi lihat, dilempar ke arah belakang Restoria. Gak ada cover yang menunggu. Speechless masih melakukan satu dengan retribution-nya. Sinting is coming. Rhea versus everybody. Flash shot pun sudah keluar. Tapi ternyata Infinite save the day. Jay is coming. Menuju ke arah On Maui. Digebong 2 kali. Tapi flicker harus digunakan. Dan bahkan gak terjadi team fight lebih lanjut. Rhea sudah bisa dipastikan kemungkinan besar bakal menjadi sandbag bersama dengan Sinting. Ini Rhea-nya semuanya, yang ada di depannya dia digebukin semuanya. Tapi nggak cuma dari core-core mirip sekarang, Azer juga udah ngedapatkan Blade of Despair sehingga sekarang dia udah punya damage, dia bisa nge-lockdown Hayabusa. Bakal jadi makanan yang enak sih untuk Azer. Pinter banget, tapi Tennya tadi dia dipaksa Shadow Kill sama Speechless, dia buka Word Manipulation karena ada absorb damage. Dan dia buka Purify-nya supaya Quad Shadow-nya nggak bisa balik lagi ke arah seorang Ten. Wow, pemikiran yang luar biasa. Asap Bubble telah keluar. Ejector ke arah belakang. Rhea menjadi pilihan. Inferno telah keluar. Satu game terakhir. Maui gak punya flicker. Dan ternyata Mega Kill didapatkan oleh seorang Rhea Bude Mongstar. Tapi semuanya juga udah mulai dikeluarkan oleh tim Siren. Inferno juga. Mereka komit ketika melihat ada satu mangsa yang bisa mereka dapatkan. Siren tidak puas dengan 1 point kill, dengan 1 pick off. Mereka ingin mendapatkan lebih, yaitu turret di area bottom lane. Objektif yang harus mereka dapatkan. Baymax di sisi lain dengan Brilliant Overreach sudah dikeluarkan. Fels pun hadir. Satu persatu dari victim muncul, tapi Shadow Kill mau ke arah mana? Gak kerasa, geli-geli. Dan malah Fels yang harus tumbang di area depan. Tim Siren tidak takut apapun, maju ke area depan. Rhea sudah mengeluarkan Inferno yang mendapatkan killing spree dari Jay. Semuanya dimakan dari tim victim. Tukang somai kejemur God. Oh my God. Rhea still survive di depan sana Bude Monster. Dengan damage yang diberikan, tapi ternyata dia masih bertahan hidup. Dengan seperempat darah terakhir, Sinting mau gak mau melakukan split push di arah top lane. Victim Esports sedikit kewalahan. 25.000 gold yang didapatkan Siren membuat mereka berhasil mendapatkan inhibitor di bawah. Menit yang ke-8. Cepet banget sih, ini satu inhibitornya hilang, Turtle aja masih nangkring di situ. Tapi satu inhibitornya hilang, Speechless juga udah mulai berasa.
ini belakangnya aja core-nya ataupun siapa karena damage-nya juga tadi terbagikan shadow kill-nya. Damage dari victim itu lagi kurang banget sih tadi di war. Yes, mereka masih belum bisa untuk memberikan damage yang besar karena balik lagi ada healer yang dimiliki oleh Siren yang bisa nge-burst dari segi heal-nya dan satu faktornya adalah mereka butuh Deathly Blade ataupun NOD. Satu lagi, mereka memang punya burst damage yang besar dari seorang Lunov dan juga punya Uranus, tapi mereka nggak punya damage per second. Mereka nggak punya apa-apa. Ezra di arah top lane pasti sudah bisa dimatikan, ditumbangkan begitu saja. Burst damage yang dikeluarkan, tapi setelah combo seperti ini, kalau mereka masih mau dipaksa team fight, victim esports sudah bisa dipastikan bakal tumbang di arah top lane. Sudah bisa dipastikan. Karena adanya Lunox, mereka punya Shadow Kill memang, mereka punya Darkening, tapi itu satu kali combo Bude. Ya. Tidak bisa dilakukan berkali-kali. Dan harus nunggu momentum, cooldown lagi. Yang berbanding terbalik dengan tim Siren Esports, mereka punya J, damage per second. Mereka punya damage dari 10 yang cukup lama dan mereka... Maju mundurnya lebih enak ya buat war. Yes, benar. Team fight-nya tuh damage-nya lebih kuat. Tapi Ten di arah top lane ngebuka begitu saja. Dengan ada satu Baward Manipulation ingin mendapatkan satu turret. Ten tidak pernah nahan ultimate-nya. Dia nggak pernah sayang Budi sama ultimate-nya. Yang disayang ini ya pacarnya kali ya. Oh iya, yang di sana. Iya Oji, tapi di area tengah terlihat pula dari tim Siren mereka nggak mau kasih napas, mereka mau cekek victim esports. Dan ini yang dilakukan oleh Siren itu bagus banget, mereka nggak ngebiarin tim victim untuk farming-farming bebas. Ini dijagain ketat, tapi di area top lane ada Sinting yang emang benar-benar Sinting. Dia mencoba untuk buying time, nge-push laning-nya. Nggak mau berada di kondisi yang di-press terus-terusan. Dan ketika ada Sinting di area atas, otomatis teman-teman dari mereka masih bisa maju ke area depan. Mau tidak mau. Ya, itu udah opsi terakhir Opung. Bener, karena kalau sampai satu orang aja ke gap ya di dalam lingkarannya si Estes tadi. Mereka udah harus komit sih, antara ya udah langsung aja maju daripada kalau mereka coba untuk kabur juga, mereka gak bakal bisa kemana-mana. Apalagi kalau ada kombonya lagi di luar lapisannya itu ada real world manipulation. Yes, bener banget. Itu udah otomatis, mereka harus bisa komit untuk dive in dan buat sekarang bagi victim mereka gak punya hero-hero semacam itu yang bisa komit ke tengah. Oke, tapi ternyata ejector menuju ke arah belakang dari seorang Azad. Azad masih berada di arah belakang sana. Tapi lihat Reyanya membaitang bersama seorang Ten. J seorang diri melakukan satu ward. Sinting is coming around Maui depan sana. Retribution diamankan oleh seorang J. Masih mau lebih. Bebek Sakra tumbang. Tampakan Bebek tumbang bersama dengan seorang Sinting. Ini bencana. Dengan tersisa 3 player saja. Mereka mendapatkan Lord. Dan bahkan gak punya ini Peter Bude Monster. Ini akan menjadi sebuah push yang lumayan enak untuk Siren ketika udah nggak ada 2 member dari tim victim. Ini 3 lawan 6 Siren. Percaya diri sekali untuk masuk ke area inhibitor di area bottom lane. Faust mencoba untuk bertahan, untuk mengusir mundur dari tim Siren. Apa yang bisa dilakukan karena Wave Trigger juga langsung muncul. Faustnya hilang walaupun Black Sea sudah dikeluarkan. Lord membantu dari tim Siren untuk masukkan base. Dan inilah dia game pertama untuk Siren Esports. Siren Esports mengamankan game pertama dengan cukup cepat lagi dan lagi. Meta hubungan jarak jauh, meta team fight jarak jauh yang dimiliki Siren masih memiliki 100% win rate. Wow, yes, dan ini harus bisa dibaca sih oleh victim karena kalau menurut